Kalau dilihat dari pernyataan seorang legend, yang katanya legend, yaitu seorang M. Tahir yang bilang bahwa sebenarnya kualitas daripada pemain sepak bola lokal kita dengan naturalisasi itu 11-12 atau nggak beda, atau ya nggak beda jauh lah kualitasnya. Gue sih pengen ketawa sih ya kalau udah dengar ada orang yang ngomong kayak gini gitu. Yuk kita bahas, dan ini jurnal gue. Kita juga bisa berpikir secara logika ya, apa yang bisa dibandingin daripada pemain lokal dan pemain naturalisasi. Kalaupun memang pemain lokal itu setara dengan pemain naturalisasi, mungkin PSSI atau pemerintah pun ya itu tidak akan menyetujui bagaimana program dari naturalisasi tersebut. Ya secara ranking juga udah beda lah. Eredivisie itu peringkat 6 di dunia. Sedangkan Ligue 1 atau Liga 1 Indonesia itu peringkat berapa di dunia. Jadi ini nggak bisa dibandingin secara teknologi, secara infrastruktur kita juga udah jauh gitu loh. Kalau gue harus balik lagi ngomong masalah pembinaan usia dini gitu ya, itu perbandingannya juga jauh, infrastruktur juga tidak mendukung gitu loh. Makanya ini si M. Tahir ini tuh dia berbicara dengan berdasarkan apa gitu loh. Kalau darahnya darah Indonesia iya sama gitu, 11-12 memang kalau darahnya gitu kan. Tapi kalau secara skill, secara visi bermain, gua rasa bukan bandingan. Karena jujur aja kalau kita lihat pertandingan ya walaupun kalah gitu ya antara Australia lawan Indonesia, kita kalah 4-0. Dari segi permainan aja kita udah beda. Orang buta aja kalau nggak bisa melihat gitu permainan Indonesia itu seperti apa gitu loh. Nggak ada gersak gerusuk, nggak ada kita berani ngepres gitu kan. Terus juga dari segi passing juga nggak ada passing yang yang ngegelutuk gitu. Maksudnya nggak ada passing yang nanggung gitu loh. Apa yang mau dibandingin dari pemain lokal? Itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Bukan berarti pemain lokal itu jelek, enggak gitu ya. Dari skill memang, skill nggak ada yang bisa kita ragukan gitu ya. Dari skill pemain Indonesia itu semua skillful gitu. Tapi kalau kita bicara konsep bermain dan visi bermain, ya jauh lah gitu loh. Jauh loh. Kalau misalnya memang udah bagus visi bermain dan konsep bermain, kita udah juara apapun lah kayaknya gitu. Mungkin yang selama ini didambakan oleh netizen Indonesia, kita juara AFF malam aja kali gitu kan. Cuman ya apa daya, tahu juga pemain lokal nggak ngasilin apapun. Sekarang kita lolos kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia kita lolos 16 besar. Terus katanya targetan Piala Asia U23 lebih besar lagi, yaitu 4 besar. Ya sebenarnya pencapaian kita udah lebih gitu, udah lebih dari ekspektasi lah gitu loh. Dan semua sistemnya achieve target kecuali yang Piala Usia udah 3 gitu kan. Ya jadi saran gua adalah untuk Bapak M. Tahir gitu ya, Anda seorang senior ya harus lebih muka mata lah. Terus juga gue baru lihat juga ternyata podcastnya sama Bung Akmal gitu kan, yang notabene ya sama-sama aja, sorry to say gitu ya, nggak mencerdaskan kita gitu, malah pasalnya underestimate kan gitu loh. Gue termasuk bilang aja lah gue pro terhadap naturalisasi atau diaspora. Tapi bukan berarti gue melupakan pengembangan generasi sepak bola di Indonesia. Gue juga pengen nanti pemain lokal juga harus bisa setara dengan pemain naturalisasi. Oke? Ya mungkin segitu aja video dari gue. Semoga video ini bermanfaat dan ya kita harus membuka mata kita. Kita harus dukung penuh Sintayong, dukung penuh PSSI untuk berkolaborasi supaya tidak ada lagi orang yang bisa meragukan bahwa Indonesia itu bisa berbicara banyak di mata dunia. Oke? Klik like, komen, dan subscribe channel ini. Makasih banget yang udah mendukung selama ini di channel ini. Semoga gue lebih semangat lagi untuk bikin video. Oke? See you next time.